Kita tahu ceritanya Imam Hambal. Imam Hambal ini, Hambal punya anak namanya Ahmad. Ahmad bin Banyak versi cerita ini, tapi yang sering saya dengar di Hadramaut Hambal, Syekh Hambal. Syekh Hambal ini punya anak Ahmad bin Hambal. Syekh Hambal ini menceritakan punya ayah pendai. Punya ayah pendai. Entah Syekh Hambal sendiri atau abahnya. Insya Allah abahnya lah. Abahnya. Beliau dakwah. Tapi suatu ketika, tatkala beliau dakwah ini, berceramah seperti ini, dia suka lupa kayak saya tadi. Lupa blank gitu ya. Ataupun ya takaka. Apa ya takaka? Tidak lancar ucapannya. Agak gagap dan gugup. Sehingga audien dan yang hadir di majelis itu bingung. Tidak bisa mengambil kesimpulan dari ceramahnya. Kan ada orang ceramah gak bisa diambil kesimpulan. Ada kan? Antum hadir di pengajian saya, kadang antum juga bingung. Saya bingung mengambil kesimpulan dari ceramah Habib ini, tapi lagi enak-enaknya, puas sekali, enak sekali ya dengan ceramahnya Habib ini ya. Tapi ada kadang nggak, sama sekali nggak enak. Begitulah kira-kira. Ini saya bukan membandingkan, tapi supaya bisa difahami oleh yang hadir di majelis ini, sehingga tatkala Imam Hambal ini atau abahnya Imam Hambal ini bercerita seperti itu, ceramah nggak bisa diambil kesimpulan. Cerita ini putus, cerita ini putus, cerita ke barat putus, ke timur putus, ke utara, ke selatan putus, nggak jelas. Akhirnya si murid datang kepada si imam, ada muridnya, Mirwah Hasif. Akhirnya bilang, wahai imam, mohon maaf, saya mau tanya kepada antum. Iya, fadhol. Aneh ini, pelajaran antum kali ini nggak seperti biasanya. Kenapa? Saya nggak bisa mengambil kesempatan, atau saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Saya nggak paham omongan anda ini. Anda tidak seperti biasanya, tidak selancar ceramah Anda di sebelum-sebelumnya, namun kali ini kayaknya kacau. Ada apa? Akhirnya beliau bercerita, iya, ini adalah dosanya kakek saya, abah saya. Bayangkan, dosanya abah saya. Dosanya abah saya. Abahnya antum, bukannya abah antum ini orang yang soleh. Iya, abah saya ini orang yang soleh, tapi abah saya punya pernah dosa. Bagaimana cerita dosanya? Katanya dulu abah saya ini seorang santri. Abah saya seorang santri. Kemudian suatu ketika abah saya ini lagi mandi di kali, mandi di parit, di sungai yang kecil, lagi banjir, hujan, lagi turun hujan. Subhanallah, sehingga banyak mengalir di situ delima yang berjatuhan. Tatkala mengalirnya delima di sungai itu, saya lagi mandi nggak sadar. Tanpa sengaja saya buka delima itu dan saya makan itu delima. Bayangkan, ini hati-hati yang punya istri, hamil, adik, semua. Saya punya istri, yang punya istri hati-hatilah. Ini penting cerita ini. Hati-hati, jangan makan syubhat. Hati-hati. Hati-hatilah, semua. Ini penting. Kalau antum kepengen anaknya jadi orang yang soleh, jaga. Atib mat'amak tustajab da'watu, kata Nabi. Bersihkan yang masuk ke perutmu, maka dakwah doamu tembus ke langit. Begitulah kira-kira. Akan diterima doamu. Hati-hati. Akhirnya kata si, tahu ceritanya ya, Syekh Hambal berdakwah. Tatkala beliau ceramah tidak seperti biasanya. Lisannya enggak ajib. Yang mendengarkan kurang senang. Ditanya oleh muridnya apa penyebabnya? Penyebabnya kata dia, dosa bapakku. Apa dosa bapaknya? Ya ini ceritanya. Bapakku lagi mandi di kali, di sungai atau di parit kecil, mengalirlah satu delima, tanpa sadar saya buka dan saya makan. Hanya mungkin 1 atau 2 butir yang masuk ke perut, dia sadar, astagfirullah, ini delima siapa? Kenapa saya berani makan delima yang tidak tahu pemiliknya siapa? Yang tidak tahu pemiliknya siapa. Akhirnya dia nyesal dan menyesal, cepat selesaikan mandinya. Delima yang sudah dibelah menjadi 2 itu dibawa. Berjalan ke hulu, sampai diyakinkan di situ ada pohon yang rindang. Rindangnya mengarah ke
ke parit ataupun ke sungai kecil, dan hampir diyakini 100% bahwasanya jatuhnya delima dari situ, dan kemudian dia naik ke daratan ke atas sana, bertemu dengan seseorang dan bertanya, ini delima yang berbuah banyak yang rindang ke sungai ini, pohonnya siapa? Delimanya siapa? Akhirnya dia bilang, oh delimanya Ustadz Fulan di sana. Anggaplah Ustadz siapa, Ustadz Haidar gitu ya, Ustadz Ikhwan. Datang ke rumah Ustadz Ikhwan, Assalamualaikum. Ustadz Ikhwan melihat ini anak kok kayak ada cahaya sedikit, ini anak kayaknya ini anak waro ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana tilmid gitu ya. Siapa anda? Saya Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari kampung sebelah. Ada apa tujuan kemari? Mohon maaf, saya meminta maaf kepada anda Kiai, Pak Ustadz. Apa salah ente? Salah saya, malu saya menyebutkan, tapi terpaksa saya sebutkan. Apa salahnya ente? Saya ini lagi mandi, dan kemudian tanpa sengaja saya melihat ada beberapa buah delima yang mengalir mengikuti jalurnya air atau arahnya air dan aliran air, dan saya tanpa sengaja saya belah, dan ada 2-3 butir yang masuk perut saya. Saya sadar, ya Allah, ini punya siapa? Dan saya takut 3 belah atau 3 butir delima yang masuk ke perut saya itu yang nanti saya mendengar dari hadis Nabi Muhammad, man akalal haram fannaru aula bihi. Yang makan barang yang haram, maka yang pantas adalah api neraka. Saya takut, lebih baik saya malu di hadapan anda Pak Ustadz daripada saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz mikir, ajib, ini anak luar biasa. 1 buah delima yang sudah mengalir dan yakin diridhoi. Siapa yang gak ridho 1 buah delima dimakan oleh santri lagi? Masih minta maaf. Kalau santri sekarang ada delima Pak Ustadz, habis. Rambutnya Pak Ustadz, rambutan Pak Ustadz, habis. Yang penting ulima ridhahu, Pak Ustadz baik, gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz Ikhwan mikir, ini anak luar biasa ini. Ini kayaknya bukan santri-santri biasa, nggak mungkin santri biasa seperti ini. Akhirnya Pak Ustadz mulai bikin siasat. Mohon maaf nak, naik ke rumahku, naik duduk berdua. Saya ini heran, kok bisa sih ente makan? Kok bisa sih ente makan delima saya? Tambah kaget dia. Dia pikir mau dimaafkan, malah tambah digencet, malah tambah dihina, malah tambah dicerca. Subhanallah. Ente kok bisa makan delima saya? Pernahkah kau berpikir nak bahwa saya ini menunggu bertahun-tahun? Saya merawat, saya memupuknya, dan saya menanti itu buah. Pak Ustadz, ini masih ada belahannya Pak Ustadz, silakan diambil. Saya mungkin 3 butir saja. Iya, tapi saya mikir kok bisa ente makan itu? Bingung dia. Subhanallah. Kalau saya kan mungkin udahlah Ustadz, ketemu di akhirat Pak Ustadz, kan gitu. Antum pelit amat sih. Udah saya bayar, kan begitu. Akhirnya dibilang, berapapun harganya Pak Ustadz, saya akan bayar. Berapa harganya Pak Ustadz? Akhirnya Pak Ustadz bilang, bukan masalah bayaran nak, tapi saya berpikir kok bisa kau makan delima saya? Bingung dia. Apa Ustadz tebusannya biar saya dimaafkan oleh Pak Ustadz? Kayaknya sih nggak ada jalan lain nak. Pembantu saya lagi pulang. Gimana kalau seandainya kamu menjadi pembantu saya? Siap. Berapa hari Pak Ustadz? 1 tahun. Ya bayar. Ya kan? 1 tahun. Delima 3 butir dibalas untuk mengabdi berapa? 1 tahun. Coba kalau antum lah. Ente ini ngabdi sama mana? Ngabdi sebentar aja, ya seminggu 2 minggu. Kabur nggak izin. Bisa saja. Enak betul gara-gara delima, 3 butir delima mau urusan sama. Udah ketemu di akhirat. Dan itu mungkin, tapi ini enggak. Pak Ustadz, adakah jalan lain Pak Ustadz? Saya bayar Pak Ustadz. Ya terserah ente. Ente bisa saja pulang, tapi perhitungan di akhirat 3 butir delima. Bingung dia. Dia takut pada Allah. Siap Pak Ustadz, saya akan mengabdi setahun mengabdi, menyapu. Gara-gara apa? 3 butir delima. Menyapu, merapikan mungkin kendaraannya, merapikan halamannya sampai 1 tahun. Alhamdulillah, ngadep lagi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, genap 1 tahun saya mengabdi,
Saya ingin pulang ke rumah, saya kangen sama keluarga Pak Ustadz. Apa kata Pak Ustadz? Sebenarnya saya juga ingin memaafkan kamu nak, dan saya ingin logowo, tapi saya ingat nak, kok bisa 3 butir dimakan? Nak, tahukah capeknya saya nebas dan saya ini menanam? Tahukah capeknya saya menanti panennya delima ini nak? Bingung. Terus Pak Ustadz gimana lagi Pak Ustadz? Nggak ada jalan lain nak. Pembantu saya belum ada gantinya. Tambah 1 tahun lagi nak. Bayangkan. Genap 2 tahun. Bingung dia. Tapi dia mikir, ya Allah 2 tahun saya mengabdi. Tapi kalau enggak saya di neraka ya Allah. Nggak apa-apa 2 tahun. 2 tahun. Mengabdikan diri 2 tahun. Tapi ingat pengabdian. Ingat. Apa tema kita? Bersama Habib siapa? Syekh Muhammad. Ingat? Bil ilmi tartafi wa bil khidmati tantafi. Dengan ilmu kau tinggi derajatnya, punya S1, S2, profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi dengan khidmah pengabdian kau bermanfaat. Coba lihat nih pengabdian 2 tahun. Apa yang terjadi? Subhanallah, 2 tahun. Kenapa? Dia pamit lagi. Pak Kiai, sebelum saya pamit, tolong jangan ditambah lagi. Saya minta maaf, nak. Saya nggak kepengen nambah, nak. Tapi saya ingat 3 butir delima, nak. Gimana Kiai solusinya? Saya minta maaf. Tolong maafkan saya takut masuk api neraka. Tapi juga saya pengen bebas. Saya juga punya keluarga. Saya juga harus punya masa depan. Nah, setelah saya pikir-pikir dan saya ingat capeknya saya menanam, memupuk, merawat dan menanti penantian panen, tapi kau bisa memakan 3 butir itu nak. Kayaknya saya juga nggak tega kalau kau harus masuk neraka nak. Tapi juga saya belum bisa memaafkanmu secara utuh dan 100% nak. Solusinya apa Kiai? 1 nak solusinya nak. Mungkin kalau engkau jadi salah satu tambahan keluarga di rumahku dan salah satu keluargaku, mungkin aku tidak dendam lagi dengan 3 butir delima yang kau makan nak. Maksudnya Kiai, aku kawinkan engkau dengan putriku Kiai. Wah, senang dia. Putri Anda Kiai? Iya putriku. Tapi nak, putriku ini sebelum kau terima tawaranku, ingat putriku itu tidak bermata, tidak punya telinga, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Anggap bola bulat. Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya hidung, nggak punya bibir, nggak punya tangan, nggak punya apa ini? Tadi senang, tapi ini bukan sengsara membawa nikmat. Senang yang sifatnya sia-sia dan sementara dan membawa bala. Bingung dia. Kiai, adakah tawaran yang lain Kiai? Kata Kiai, kata Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Kalau ente nggak mau tawaran karena anak saya cacat, anak saya bulat, anak saya tidak bermata, tidak bertelinga, tidak berhidung dan tidak bermulut dan berbibir, tidak berkaki dan tidak bertangan, ya nggak apa-apa. Silahkan kau pulang. Tapi ingat 3 butir delima. Subhanallah. Coba lihat, pengabdian adalah pengabdian dan dia tetap berkata, tidak ada jalan lain Kiai, tidak ada. Saya terima Kiai, bangga Kiainya. Alhamdulillah, anak saya sudah diterima. Berapa tahun dia mengabdi? Kira-kira dulu rumahnya megah atau besar seperti rumah kita? Tidak. Tapi dia menjaga pandangannya, dia menunduk, dia tidak pernah mengangkat dan tidak pernah fudul ke rumahnya Kiainya. Nggak pernah pengen tahu urusan dalam rumahnya. Coba kalau santri sekarang baru seminggu sudah tahu anaknya 4, yang 1 laki, yang 3 perempuan, yang kemudian begini, tahu semua. Akhir zaman 2 tahun mengabdi nggak tahu bentuk anak kiai macam mana, nggak tahu. Karena urusan dia bukan ngurusi anak kiainya, urusan dia mengabdi untuk menebus 3 butir delima. Allahumma sholli ala Muhammad. Terjadilah akad nikah. Setelah dinikahkan dengan proses dan dinikahkan, kata si bapak, nah sekarang kau sudah menjadi menantuku, aku tidak akan dendam padamu, silahkan
masuklah kamar, jangan salah kamar. Kamar 1, jangan masuk kamar 2. Disitulah istrimu. Subhanallah, tatkala masuk ke kamar itu, ada wanita yang cantik jelita. Jangan ngeras dulu, Ustaz, santai Ustaz. Sabar Ustaz, santai. Sabar Ustaz, sabar. Ustaz sudah mikir, saya 2 bulan lagi akan pulang ke Madura. Bagaimana kalau saya menjadi si dia? Jangan ngeras dulu Ustaz, santai dulu Ustaz, santai. Jangan khayal dulu. Kata si ayah, silahkan nak, disitulah istrimu yang halal. Dan selama ini yang aku tawarkan kepadamu, subhanallah, ada wanita cantik, matanya indah, telinganya sempurna, hidungnya sempurna, bertangan dan berkaki. Coba kira-kira saya yakin lupa sama Habib Toha, lupa hatta takut sama Habibmu. Kak iya. Tapi ini orang soleh, subhanallah. Apa yang terjadi? Loncat Pak, astagfirullah, loncat. Masuk dia cium tangan sama bapaknya. Mohon maaf Bapak, saya salah kamar, saya minta maaf. Ternyata ini bukan istri saya, ini sempurna cantik. Menangislah si bapak. Ini berkat pengabdian berapa tahun? Menangislah si bapak. Nah, itu istrimu yang sah. Yang aku maksud, anakku tidak bermata, matanya tidak pernah bermaksiat. Kita doakan, bayangkan cerita ini, anak-anak kita semua seperti ini. Amin Allahumma. Yang aku maksud, dia tidak bertelinga, telinganya nggak pernah dipakai untuk maksiat. Yang aku maksud, dia tidak bermulut, mulutnya tidak pernah bermaksiat. Yang aku maksud, dia tidak bertangan, tangannya tidak bermaksiat, kakinya tidak bermaksiat. Semenjak dia lahir aku jaga, dan semenjak dia balik aku jaga. Aku berdoa kepada Allah, tunjukkan kepadaku menantu yang sekufu dan sepadan dengannya. At-tayyibun dit-tay, yang baik akan ketemu. Sehingga datanglah engkau nak yang meminta maaf kepadaku karena 3 butir atau beberapa butir delima. Semenjak pertama aku melihat wajahmu, aku sudah jatuh cinta padamu nak. Kaulah yang seakan-akan pantas menjadi menantuku. Tapi aku tes 1 tahun, aku tes sampai 2 tahun. Ternyata engkau lulus dan lolos daripada ujian. Yang tidak ada menurutku yang pantas untuk menikahi atau menikah dengan putriku kecuali engkau nak. Semua dosa-dosamu tidak ada padaku. Kau sudah menjadi menantuku. Silahkanlah kau nikmati istrimu yang halalan thayyiban mubarakah. Kemudian muncullah anak ini yang bernama Hambal, dari pernikahan yang dosanya seperti itu, bukan pacaran loh, yang kisahnya luar biasa yang semua kita terharu. Muncullah dari pernikahan ini Imam Hambal. Tapi walaupun kesalahan yang mungkin menurut kita hal yang biasa, tetap efek dan negatifnya muncul kepada anaknya yang bernama Hambal. Pernah suatu ketika beliau berceramah, tidak bisa ceramah seperti biasanya sebab dosa bapaknya, dan dosa bapaknya itulah cerita yang saya ceritakan kepada Anda. Memakan delima 3 butir dan meminta maaf dan mengabdi 2 tahun, drag sampailah menikah dengan yang bola menurut dia, tapi ternyata cantik jelita yang kemudian menjadi ibunya, yaitu Imam Hambal. Dan Imam Hambal ini memiliki Imam Ahmad bin